Sudah bergabung bersama dengan kami, Dr. Fitri Islamia. Beliau adalah dokter umum RS UGM. Hari ini kita akan bahas mengenai One Stop Service COVID-19 Poliklinik ISPA terpadu. Sudah join bersama dengan kami, Dr. Fitri. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Kak di situ? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Dokter, tenaga medis semuanya, semoga selalu sehat, tetap semangat ya dokter Ya, ya. terima kasih doanya. Baik, dokter juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami di Dialog Kesehatan Rumah Sehat Anda bersama dengan RSA UGM. Dokter, seperti yang kita tahu bahwa DIY status level PPKM kan sudah turun ya dokter Ya, ya, betul-betul. dari level 4 level 3 dalam sepekan terakhir ini karena memang kasus hariannya yang terus mengalami penurunan. Ini kabar baik juga, mungkin menjadi salah satu PR juga ya untuk kita agar tetap bisa mempertahankan status tersebut atau bahkan semakin dikencangkan lagi protokol kesehatannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dokter, apa sih kondisi uh, di RSA sendiri, karena kan RSA menjadi satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 begitu. Iya, betul. Mengalami pasien penurunan, sehingga nanti juga berdampak terhadap okupansi dari bed rumah sakit yang saat ini juga mungkin sudah turun kapasitasnya Iya, begitu betul. dokter. Mungkin bisa disampaikan ke saya. Oke, baik. Sahabat sehat RSA dan sahabat pendengar dari Trijaya. Kalau saya diminta untuk memberikan apa namanya tanggapan ya, sebetulnya kita turut berbahagia karena akhirnya Yogyakarta mulai agak terkendali nih COVID-nya, kemudian PPKM levelnya diturunkan dari 4 jadi 3. Ini adalah kabar gembira untuk kita semua, terutama pelaku bisnis, kemudian masyarakat awam gitu ya, sehingga agak dilonggarkan. Tapi PR besarnya adalah kita memang harus tetap menjaga prokes. Kenapa? Sahabat sehat perlu tahu, pendengar Trijaya juga perlu tahu bahwa jumlah pasien COVID yang terdeteksi positif baru di setiap harinya terus berkurang, tidak hanya karena memang jumlahnya berkurang, tapi karena testingnya juga berkurang. Sehingga seharusnya kita tetap waspada, karena ketika testing berkurang, tentunya jumlah orang yang akan terjaring baru COVID itu pasti akan menurun juga. Jadi si malakama ketika saya bilang, ketika saya menyampaikan bahwa oke, ini kabar gembira, tapi kita benar-benar masih harus waspada. Kalau boleh saya sampaikan ya Mbak, di Rumah Sakit UGM sendiri sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang kita temui itu kebanyakan adalah pasien ketika PPKM level 4, kebanyakan dari mereka itu enggan untuk pergi ke rumah sakit. Jelas mereka tidak bisa bepergian keluar kota kan. Jadi penerbangan juga dikurangi dan lain sebagainya, sehingga jumlah swab, jumlah testing itu menurun. Nah, ketika kemudian jumlah testing menurun dalam keadaan PPKM di mana-mana, warga itu takut untuk keluar. Ketika mereka merasakan gejala awal, mereka takut untuk memeriksakan diri, takut untuk keluar, lebih baik di rumah. Akhirnya imbas yang terjadi adalah kebanyakan pasien datang ke rumah sakit, tidak hanya di rumah sakit kami, tapi di rumah sakit lain pun datang dalam keadaan terlambat, sehingga yang terjadi severity levelnya meningkat. Maksudnya severity level itu apa dok? Jadi datang tuh dalam kondisi yang sudah agak sulit untuk ditolong. Tentunya angka kematiannya jadi meningkat. Angka kematian ketika isoman juga meningkat. Nah, saya tidak berusaha untuk menyampaikan sesuatu berita buruk yang tidak nyaman untuk didengar kita semua ya, tapi saya berharap dengan keterangan dari saya, kita semua wajib waspada. COVID ini tidak bisa dihindari. Jadi dia pandemi, dia di mana-mana, dia tidak bisa dihindari. Yuk kita hadapi bersama. Membutuhkan kerjasama dari semua orang, semua level, dan kesabaran dari semua orang untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Asal kita semua kompak, COVID ini cepat berlalu kok. Yuk kita vaksinasi, yuk kita segera memeriksakan diri ketika merasakan gejala yang tidak nyaman dalam tubuh kita, segera dapat obat, segera survive dari pandemi. Gitu. Oke, baik. Nah, secara spesifik untuk RSA UGM sendiri, apakah saat ini masih memiliki ruang kosong Hmm, begitu?
untuk pasien? Ya, jadi memang Rumah Sakit UGM ini kan memang kita berkomitmen dalam melayani COVID secara komprehensif ya. Komprehensif itu bagaimana kita menyediakan kalau kalau pasien sakit kita screening dengan apa. Ketika pasien terscreening kemudian harus rawat inap, kita rawat inap di mana. Kalau rawat inap kita penuh, kita sediakan shelter, shelter yang eh, yang tentunya ada pengawasannya. Ketika ternyata pasien perburukan di shelter, bagaimana sistem perujukannya itu juga sudah kita pikirkan. Bahkan bagi pasien-pasien yang rawat jalan dan isolasi di rumah, terpaksa isolasi di rumah, kami pun sudah ada linknya. Jadi berikut dengan video-video yang mungkin bisa memandu sahabat sehat di rumah untuk bisa survive melawan pandemi, survive selama isolasi mandiri di rumah. Dan bahkan apabila sekarang yang lagi tren adalah pasien-pasien tetap mengalami gejala COVID walaupun sudah selesai masa isolasi alias long COVID. Bahkan untuk pasien-pasien long COVID pun kami menyediakan layanan khusus poli long COVID. Karena sekarang sudah di approve sama BPJS, jadi BPJS juga mau membiayai. Itu salah satu kabar gembira untuk kita semua. Begitu juga dengan apabila ternyata pasien-pasien itu uh, apa namanya membutuhkan rawat inap, kita sudah sedia. Jadi semua ada untuk semua pasien dengan COVID, kita bisa menangani secara komprehensif gitu Kak. Oke, baik. Ya, apalagi juga semenjak RSA UGM ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, begitu ya. Otomatis dari sarana, prasarana, kemudian fasilitas, hingga tim kedokteran ataupun juga tim medis yang ada di RSA UGM, semuanya itu sangat mumpuni begitu ya. Dan fasilitas ini kan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin tidak hanya terkena COVID-19 atau non-COVID-19, tapi juga pasca COVID-19, semuanya ada fasilitas lengkap, pelayanan lengkap yang ada di RSA UGM. Dokter, semuanya sudah mencangkup kebutuhan masyarakat saat ini di tengah Iya, pandemi. betul. Oke, baik. Kalau boleh tahu, dokter, dari semua fasilitas yang disediakan, kita ke ini dulu deh, pasien COVID-19 dulu. Keunggulannya apa, dokter, dari fasilitas-fasilitas yang ada sampai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pasien COVID-19 tersebut? Oke, jadi gini, untuk keunggulannya karena kita rumah sakit pemerintah kan, Mbak. Jadi tentunya kita pro dengan semua kita pro dengan semua kegiatan dari pemerintah, mulai dari vaksinasi, kemudian kalau vaksinasi tentunya tidak berbayar ya. Jadi vaksinasi tidak berbayar, yang penting bisa mendaftar di antrian kami. Sekarang yang sedang rame banget adalah vaksinasi untuk ibu hamil. Kemarin sampai sampai kepala BKKBN juga ikut ke sini gitu ya. Jadi untuk vaksinasi ibu hamil kita kerjakan di dalam karena kan kita ada antrian vaksinasi ibu hamil itu kita kerjakan di luar. Jadi tempatnya memang kita buat outdoor supaya bisa menampung banyak orang, antrian kita jaga. Jadi sahabat sehat perlu tahu bahwa justru banyak sekali kami temui pasien-pasien itu terkonfirmasi COVID setelah mengantri vaksin. Jadi vaksin yang berjubel dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah yang harus dihindari ketika penyelenggara vaksin itu sudah sudah terlatih ya, sudah berpengalaman, maka dia juga siap mengatur antrian. Itu yang terjadi di RSA, kita atur antriannya dengan seksama, kemudian kita taruh itu memang di luar, walaupun di luar agak panas tapi tetap kita sedia kipas angin juga ya. Nah, di tenda-tenda itu kita kerjakan vaksinasi untuk banyak sekali orang, ratusan, ribuan setiap hari gitu ya. Kemudian kita juga ada vaksinasi yang kita bekerja sama dengan pihak luar, kayak misalnya kemarin di GSP dan di tempat lain gitu ya. Kemudian kalau kalau pasien-pasien sudah divaksinasi itu kan layanan vaksinasi sebelum kita terkena COVID. Apabila pasien terkena COVID dan dia tidak berbayar, dan apabila pasien terkena COVID, pasien positif COVID membawa hasil pemeriksaan COVID positif, silahkan datang ke poli kami, Poliklinik Yudhistira 2, Poliklinik COVID Yudhistira 2. Semua kami bekerja sama dengan Kemenkes, jadi semua tindakan, semua pasien yang positif itu kan harus dipastikan dia aman atau tidak untuk melakukan
isolasi di rumah. Kalau dia tidak aman untuk melakukan isolasi di rumah, dia opsinya apa nih? Harus diawasi di shelter ataukah harus rawat inap? Semua pembiayaan penanganan screening COVID di Poliklinik Yudhistira 2 sudah mendapatkan fasilitas ronsen, sudah dapat fasilitas pemeriksaan laboratorium tidak berbayar, asal membawa hasil pemeriksaan yang sahih, ya. Hasil pemeriksaan yang sahih. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu. Sebetulnya setiap rumah sakit bisa mengajukan pembiayaan ke Kemenkes. Kalau di rumah sakit kami, hal ini sudah berjalan bahkan dari awal pandemi, dari awal bulan Maret tahun 2020 ya, itu sudah jalan terus. Jadi tidak ada pembiayaan yang dibebankan kepada pasien. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi untuk orang-orang uh, untuk tidak takut ke rumah sakit, takutnya kalau disuruh bayar dan lain sebagainya. Nah, begitu juga, benar loh, ya kan, itu jadi salah satu yang membuat orang itu enggan untuk ke rumah sakit. Begitu juga kalau misalnya pasien ini ternyata positif COVID tapi HD, harus cuci darah. Nah, rumah sakit kami juga menyediakan ada hemodialisa khusus untuk pasien COVID. Kalau misalnya rawat inap juga rawat inap khusus untuk COVID, dan rawat inap khusus untuk COVID kami apabila memenuhi syarat ya, apabila memenuhi syarat tidak ada yang berbayar sampai selesai. Nah, dulu setelah pasien selesai rawat inap, kemudian kontrol gitu ya, ada beberapa pasien yang masih bergejala yang kita masukkan dalam kategori long COVID, dulu belum bisa dibayari oleh pemerintah. Kali ini kita sudah bekerja sama dengan BPJS dan BPJS bisa membiayai poli long COVID-nya juga tidak berbayar gitu. Jadi komprehensif semua. Bahkan kalau masuk shelter pun tidak berbayar juga, asal syarat dan ketentuannya diikuti. Dan tidak sulit kok. Oke, baik. Semuanya sangat lengkap dan tidak usah khawatir begitu ya pendengar terus bisa mengontrol kesehatan ataupun juga untuk datang ke RS RSUGM gitu karena kan di sana juga walaupun menjadi rumah sakit rujukan lokasinya berbeda ya dokter ya antara Oh iya rumah benar. sakit utama dengan gedung untuk rumah sakit rujukan COVID-19-nya kan juga jalurnya berbeda ya Iya dokter, betul. jadi nggak usah khawatir ya untuk bisa. Iya betul-betul. Jadi yang orang tidak tahu dari awal kita sudah berkomitmen untuk zonasi. Zonasi aman ini memang hanya bisa diterapkan di beberapa rumah sakit saja, termasuk rumah sakit kami. Jadi gedung rumah sakit UGM ini tidak sama seperti gedung rumah sakit lain. Kita sistemnya klaster. Klaster itu artinya apa? Satu gedung untuk satu permasalahan kesehatan sendiri. Klaster anak akan berbeda dengan klaster ibu, akan berbeda dengan klaster penyakit dalam dan lain sebagainya. Khusus untuk COVID, kami bekerja sama dengan Kemenkes dan dan BNPB oleh PUKR, oleh Kementerian PU ya, oleh mereka kita dibangunkan 2 gedung khusus dengan dengan spesifikasi khusus untuk menangani pasien COVID. Jadi mulai dari sistem sirkulasi udaranya juga sudah bagus, kemudian mulai dari ruangan untuk pasien, ruangan pelayanan dan ruangan untuk petugas juga sudah dibedakan sehingga aman. Kami para petugas melayani pasien, kemudian pasien datang ke rumah sakit kami untuk kami layani itu sudah dalam keadaan yang sama-sama aman. Karena sirkulasi udaranya terjaga, area bersih kotornya terjaga juga, dan dengan klaster area pasien yang positif, area pasien yang non-COVID itu dibedakan. Jadi nanti untuk pasien-pasien yang non-COVID yang aman, tidak terjaring screening, mereka bisa melalui lobi selatan, sedangkan untuk area layanan terpadu COVID itu melalui lobi utara. Jadi lobi utara itu sudah memang kita dedikasikan, sudah lengkap di situ, ada pendaftarannya, ada kasirnya, ada farmasinya, kemudian ketika masuk ke Poli Yudhistira pun sahabat sehat dan pendengar Trijaya tidak perlu khawatir, tidak perlu wirawiri kemana-mana karena ronsennya sudah ada di situ, ambil darahnya sudah di situ, di satu tempat. Jadi benar-benar one stop service. Pulang, dapat obat, selesai. Gitu. Sesuai dengan tagline-nya RSA UGM, Friendly and Caring Hospital Iya itu benar. ya. Friendly and caring. Jadi itu sudah mencakup semua visi misi dari RSA UGM untuk masyarakat begitu ya dokter ya, dan harapan juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat begitu.
Nah, selain vaksinasi di RSA UGM ini juga ada screening COVID-19 dokter berupa swab PCR dan juga swab Iya, antigen betul, begitu betul. ya. Nah, mungkin sebagian kecil juga masyarakat ada yang masih belum paham atau yang masih bingung Mm-mm. mengenai apa sih perbedaannya. Ada swab antigen, ada swab PCR, bahkan ada juga rapid antibody Iya, dokter. Nah, benar-benar. mungkin dokter bisa menjelaskan kepada masyarakat agar kita semua semakin paham untuk membedakannya begitu dokter. Oke, jadi zaman dulu pertama kali COVID masuk ke Indonesia, kita pasti masih ingat ya bahwa di mana-mana dilakukan pemeriksaan rapid antibody. Nah, rapid antibody ini dikerjakan kenapa? Karena satu opsional dia murah. Dia murah, dia bisa tersedia cepat dan di mana-mana. Pada saat itu sebetulnya yang gold standarnya itu memang pemeriksaan swab PCR dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Jadi swab PCR dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah itu uh, adalah gold standarnya. Tapi zaman dulu ketika awal-awal pandemi dimulai, PCR ini tidak tersedia di hampir semua tempat. Jadi dia tersedia hanya di tempat-tempat tertentu saja, di laboratorium-laboratorium pemerintah saja, sehingga dan laboratorium swasta yang besar-besar ya. Nah, sehingga dia tidak bisa mendeteksi secara cepat gitu. Yang bisa dideteksi secara cepat adalah rapid antibody. Pada saat itu bisa tersebar di mana-mana. Rapid antibody ini mendeteksi kekebalan tubuh kita terhadap COVID. Sehingga kalau misalnya dia positif, berarti kita sudah pernah terpapar sama COVID. Yang bisa dilihat adalah IgM sama IgG. Kalau IgM itu berarti kita terpaparnya barusan aja. Kalau IgG berarti kita sudah pernah memiliki kekebalan terhadap COVID yang berarti kita terpaparnya udah agak lama. Nah, kemudian kalau rapid antigen ini adalah yang mulai marak sekitar awal tahun ini ya. Awal tahun ini atau mungkin sekitar ya mulai tahun lalu. Jadi dia mulai menjadi opsi yang akhirnya diakui oleh WHO. Dia bisa mendeteksi kemampuan dia mendeteksi antigen yang ada di dalam atau protein yang ada di dalam di selaput atau tubuhnya si COVID ini. Sehingga dia berarti secara gampangannya dia itu mendeteksi kuman yang masih aktif gitu. Dia mendeteksi kuman yang masih aktif. Nah, tapi dia mendeteksi kuman yang lagi aktif-aktifnya. Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau yang tadi kita deteksi kekebalan tubuhnya dengan rapid antibody, kalau rapid antigen itu kita mendeteksi kumannya. Tapi kuman yang lagi aktif-aktifnya. Dia tidak bisa mendeteksi kuman yang lagi awal-awal, lagi masa-masa inkubasi atau udah masa penyembuhan itu dia nggak bisa mendeteksi. Sehingga jeleknya apa? Kalau yang antigen ini, kalau kita salah window period pemeriksaannya, dia terdeteksi negatif. Padahal pasien yang terdeteksi negatif bisa jadi masih menularkan. Makanya kemudian, tapi rapid antigen ini murah, jadi bisa dikerjakan di mana-mana. Maka kemudian dia menjadi opsi yang lebih baik daripada rapid antibody. Tapi yang paling bagus tentunya adalah swab PCR, karena swab PCR itu bisa mendeteksi mulai dari dia awal belum bergejala mungkin, kemudian dia bergejala, kemudian dia misalnya baru masa inkubasi gitu ya, misalnya dia baru awal belum bergejala sampai selesai masa isolasi dia masih terdeteksi gitu ya, dia mendeteksi ada atau tidak. Cuma jeleknya dia juga mendeteksi bangkai, sehingga kalau misalnya diterapkan sebagai apa namanya, kalau diterapkan sebagai patokan pasien ini menularkan atau tidak kurang baik, tapi dia yang paling bagus dan paling sensitif gitu. Jadi kalau misalnya sekarang rapid antibody masih dipakai kok, masih dipakai. Gunanya adalah untuk melihat efektivitas vaksin yang kita lakukan. Jadi, Mbak udah divaksin belum? Kalau udah divaksin, seharusnya IgG-nya positif. Kalau IgG-nya negatif, berarti vaksinnya nggak efektif. Gitu. Jadi banyak orang, iya makanya berarti masih sekarang rapid antibody ini banyak dikerjakan oleh orang-orang, gunanya adalah untuk mendeteksi efektivitas vaksin masih aktif nggak ya gitu. Apa namanya, sudah terdeteksi antibody belum ya di tubuh saya, efektif nggak ya nih vaksinnya gitu. Udah suntik-suntik sakit kan nggak keluar antibody ya. Percuma Iya ya dokter percuma ya. dong, udah sakit gitu. Benar, baik.
Oke, berarti kalau dilihat dari pengerjaannya atau pengambilan sampelnya, kalau swab antibody itu yang dulu itu menggunakan darah Oh itu iya, ya, dari dalam tubuh. betul. Jadi rapid antibody itu diambil sampelnya adalah darah, ya. Rapid antibody sampelnya darah. Yang diambil pemeriksaannya serum. Paling bagus lagi kalau misalnya dia yang diperiksa adalah serum. Kalau di RSA, kita ambilnya bukan di ujung jari. Biasanya kan ada yang diambil di ujung jari tuh. Nah, kita ambilnya, jadi kita ambil yang darah vena. Darah vena tuh yang disuntik. Karena nanti kita ambil serumnya, jadi itu keakuratannya lebih bagus. Kalau di RSA yang dikerjakan yang itu. Kami ini rumah sakit pendidikan, sehingga yang kami lakukan itu adalah yang gold standarnya apa, yang kualitas terbagusnya apa, itu yang kami kerjakan karena kami punya resource-nya. Apabila di tempat lain ada opsi yang lain, maka monggo. Cuma kalau di rumah sakit kami kerjakan yang seharusnya dilakukan tuh yang seperti apa. Kemudian kalau swab antigen yang diambil adalah sampel lendir di hidung, nasofaring. Teman-teman perlu tahu ya, ketika mengambil sampel hidung atau nasofaring, vlog atau apa namanya lidi untuk pengambilan itu kan ada tuh yang cuman di luar aja. Nah itu memang betul-betul harus sampai ke belakang. Jadi posisinya tuh sampai ke dalam sini. Jadi kalau kok dalam banget sih masukinnya ya memang di situ gitu. Mau di mana lagi kita cari cari kuman COVID-nya. Memang tempatnya harus sedalam itu. Tapi seharusnya dengan teknik yang benar dia tidak sakit ya. Dia seharusnya tidak sakit. Seharusnya dia terasa hanya panas atau terasa seperti geli gitu. Kemudian kalau swab PCR yang kita ambil adalah sampel lendir dari nasofaring, hidung juga, sama dari tenggorokan. Jadi orofaring dari tenggorokan yang terlihat dari mulut. Kalau kita buka kan kelihatan tuh bagian belakang. Kenapa diambil lebih dari satu sampel untuk meningkatkan viral load. Jadi untuk meningkatkan jumlah virus yang akan kita deteksi itu semakin besar, semakin terdeteksi semakin bagus gitu. Jadi kita nggak sia-sia disogok-sogok tapi positifnya ketahuan banget kan nggak enak banget ya. Kita ternyata udah disogok-sogok terus nggak kita sudah ditusuk-tusuk gitu ya terus ternyata kita nggak tidak terdeteksi positif padahal ternyata kita positif dan menularkan. Yang kita takutkan kan itu ya. Kalau hasilnya negatif palsu gitu. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari keakuratan UGM seperti apa, dokter? Pernah nggak sih mengalami kejadian COVID palsu atau positif palsu itu, Oh, dokter? kalau positif palsu ya enggak sih, enggak pernah. Negatif, nah negatif palsu. Jadi gini, dulu di awal-awal pelayanan RSA UGM, kita ini menerapkan pasien yang disuspek atau dicurigai COVID sampai sekarang sebetulnya. Itu pasien kalau hasilnya pertama kali negatif, maka kita akan ulang swab yang kedua. Jadi itu memang sudah ada tuntunannya ya. Jadi kita lakukan swab yang kedua dan biasanya yang di swab kedua positif. Nah, sahabat saya tidak perlu begitu khawatir ya. Itu adalah setiap kali kita melakukan swab akan selalu banyak variabelnya. Variabel pemeriksa, variabel kondisi tubuhnya pasien, variabel apa namanya? Variabel pasiennya nih. Kadang-kadang kalau anak-anak suka suka gerak-gerak nggak karuan gitu ya. Begitu juga nggak usah anak-anak, orang dewasa tuh baru disogok sebentar udah langsung mundur dan lain sebagainya. Jadi variabelnya banyak sekali. Ada sama seperti CCTV juga ada blind spotnya. Swab juga ada blind spotnya. Ketika kita tidak betul-betul mendapatkan tempat yang tepat untuk di swab, ya ketika kemudian hasilnya negatif, mau dikata apa. Tapi kami berkomitmen untuk selalu memeriksa, harus sampai betul-betul ini kalau memang negatif, negatif benar gitu. Sehingga kita istilahnya turut mensukseskan program pemerintah untuk mengendalikan pandemi. Bahkan sahabat sehat perlu tahu, ada varian COVID yang tidak bisa terdeteksi melalui swab. Yang bisa terdeteksi hanya Iya, melalui betul. swab di paru-parunya. Ya, jadi itu kan susah banget ya. Jadi di rumah sakit UGM ini kita tidak hanya berpedoman pada hasil swabnya saja, tapi kita berpedoman pada gejala klinis yang pasien tunjukkan. Apabila ternyata hasil swabnya negatif tapi paru-parunya bermasalah atau kemudian gejalanya sangat COVID sekali, kita tetap akan merawat pasien atau tetap akan mengawasi pasien. Sehingga jangan sampai pasien ini
menularkan kuman yang tidak kita inginkan, atau setiap pasien yang sakit, ya, daya tahan tubuhnya jauh lebih rendah daripada orang lain. Kalau dia diisolasi, seharusnya dia senang. Kenapa? Karena dia tidak tertular penyakit yang lain. Bayangkan, Mbak, misalnya Mbak datang ke rumah sakit kami, batuk-batuk, terus kita swab, hasilnya negatif nih misalnya, terus nggak saya isolasi. Pulang dari situ dengan daya tahan tubuh yang rendah, lewatlah pasien dengan COVID, dia tertular COVID. Ya, jadi gunanya isolasi itu untuk apa sih? Guna isolasi itu untuk membuat tubuh kita ini tetap survive atau bertahan hidup dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan tidak sehat kan. Jadi dalam keadaan sakit itu tetap bertahan hidup, tetap bertahan biar bisa sembuh lagi. Karena kita tahu ketika kita tidak sembuh dengan sempurna, kita masih bawa-bawa penyakit yang lain nih, gitu. Betul. Oke, dokter, mengenai one stop Ya, service dari RSAM, swab antigen dan juga swab PCR. Ini mungkin bisa diinformasikan ke pendengar Trijaya untuk range-nya begitu, range harga swab antigen dan juga PCR berapa, kemudian hasilnya itu bisa dilihat. Kalau antigen biasanya 1 jam ya ya dokter ya betul betul. dibandingkan dengan PCR. Itu mungkin bisa disiapkan Oke, kepada dokter Jaya mengenai pelayanan. oke. Kalau untuk swab, kita tuh apa namanya? Sebetulnya swab di RSA itu 24 jam. Ya, jadi kita berusaha mengakomodir semua kebutuhan dari para pendengar Trijaya dan sahabat sehat RSA. Kita berusaha mengakomodir semuanya. Kita sediakan layanan swab 24 jam dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam, dikerjakan di lobi utara di Poli Yudhistira 2, ya, di Poliklinik Yudhistira 2 di area utara seperti yang tadi saya jelaskan. Sedangkan apabila dari pukul 19 sampai pukul 8 pagi bisa dikerjakan di IGD. Di depan IGD kita ada swab chamber, jadi sahabat sehat dan pendengar Trijaya tidak perlu khawatir kalau terkontaminasi pasien dari IGD dan lain sebagainya, karena setiap kali melakukan tindakan swab itu kita kerjakan di chamber. Setiap satu pasien kita sterilisasi, sehingga sangat aman. Petugas sama pasiennya juga sama-sama aman. Dan untuk pasien-pasien yang menghendaki takut nih mau masuk ke rumah sakit, kita juga sedia pelayanan drive-thru, Kak. Jadi drive-thru kita tapi hanya di jam 15 sampai jam 17. Dan itu by perjanjian bisa mendaftar melalui online ya. Cara mendaftarnya bisa melalui RSA UGM online. Kemudian apa namanya? Untuk biayanya kalau swab PCR kita udah turun ya, jadi 495.000. Hasilnya jadi same day, hari yang sama apabila dilakukan sebelum pukul 10 pagi. Kalau setelah 10 pagi jadinya besoknya. Kemudian kalau yang swab antigen jadinya 1 jam langsung gitu. Apalagi kalau yang dikerjakan di drive thru lebih cepat lagi gitu. Itu yang kalau yang antigen harganya kemarin sempat 170, sekarang jadi 99. Sesuai dengan arahan. 99. Iya, sesuai dengan arahan pemerintah. Oke, baik. Nah, dokter, ini mungkin pertanyaan sejuta umat Apa tuh? kali ya. Kenapa sih swab PCR itu lebih mahal begitu dokter daripada swab antigen? Ya, kenapa coba? Jadi swab PCR Atau seperti apa prosesnya yang lama begitu atau seperti apa dokter? Jadi gini, ini tuh kemarin saya sempat jawab juga nih dari pendengar dari penggemar IG kita, itu sama pertanyaannya. Kenapa sih swab PCR itu satu lama? Dulu kan lama tuh, sampai 2 minggu loh. Ada swab PCR itu lama, kemudian mahal, lebih mahal daripada swab antigen. Swab antigen itu kan rapid, Mbak. Jadi rapid itu dia membutuhkan reagen yang sangat sederhana untuk dikerjakan. Ya dia cepet ditetes, kemudian masuk hasilnya positif negatif gitu. Akan tetapi itu tadi saya bilang, kalau swab PCR dia dikerjakan secara kita mendeteksi DNA-nya. Kita mendeteksi partikel terkecil dari COVID itu. Jadi dengan alat PCR, polymerase chain reaction.
Dan dengan pemeriksaan polymerase chain reaction ini kita tidak hanya jangan berpikir bahwa itu dilakukan di laboratorium yang biasa. Itu dikerjakan di laboratorium dengan kapasitas khusus khusus untuk laboratorium infeksius dan khusus untuk laboratorium infeksius dan tenaganya khusus ya yang bisa mengoperasikan alat PCR. Alat PCR ini sangat sensitif dan dia sangat mudah rusak kalau kita tidak mengoperasikan dengan benar, nantinya dia rusak padahal dia mahal banget gitu. Dan ketika dulu pas awal-awal itu alat PCR ini tidak tersedia di semua tempat. Sedangkan pengadaannya juga nggak bisa cepat kan. Dan misalnya nih se-Jawa itu cuma bisa di Jakarta atau di Jogja. Bisa dibayangkan dari Papua, dari Kalimantan harus dikirim ke Jogja, harus dikirim ke Jakarta dulu atau harus dikirim ke Jogja dulu. Padahal ketika pengiriman tentu ada biaya pengiriman, ada biaya SDM yang mengirimkan, ya. Jadi itu yang membuat mahal. Sahabat sehat pasti terus kemudian berpikir. Begitu juga swab antigen. Swab antigen di rumah sendiri bisa kok, bener nggak? Swab antigen sendiri bisa kok di rumah. Di luar sana banyak tersedia di luar sana banyak tersedia kit-kit yang dijual secara bebas, bisa mengerjakan sendiri di rumah. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan ini adalah tindakan medis ya, sahabat sehat. Tindakan medis itu membutuhkan tidak hanya komitmen pada saat kita melakukan pemeriksaan saja. Kita bisa lakukan swab sendiri. Kalau hasilnya negatif, nggak apa-apa. Tapi kalau hasilnya positif, kita mau gimana nih? Ya kan? Satu, ketika kita nge-swab sendiri, hasilnya positif sendiri, kita bingung nih mesti diapain nih kita, gitu kan. Kemudian, bekas alatnya itu menjadi limbah infeksius. Seharusnya orang berpikir, kalau saya buang sembarangan, orang lain bisa tertular. Benar nggak? Jadi, kenapa sih pemeriksaan itu harus sebaiknya di rumah sakit, kemudian dilakukan oleh tenaga yang ahli dan dikelola oleh institusi yang ahli, karena kita tidak hanya bicara tentang pemeriksaannya, kita bicara tentang bagaimana mengelola semuanya sampai dengan selesai, dan semua itu ada biayanya. Mengelola limbahnya, mengelola APD petugasnya, agar memastikan yang diperiksa aman, yang memeriksa aman, gitu ya. Nah, kalau PCR, biayanya lebih lagi, karena tidak semua tempat bisa melakukan PCR, kan gitu. Dan untuk satu mesin tuh harus antri dan lain sebagainya supaya bisa cepat, tenaganya butuh banyak dan lain sebagainya. Tapi tentunya semakin ke sini, semakin banyak mesin PCR tersedia, semakin banyak tenaga yang bisa mengerjakan, semakin murah harganya. Jadi semakin murah harganya, semakin terjangkau, semakin bisa membantu kita untuk mengendalikan pandemi dengan lebih baik lagi, gitu. Baik, dokter, saya akan bacakan yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp karena nanti takutnya tidak terbaca karena sudah hampir berada di menit dokter ya. Ini ada Bu Im di kawasan Bantul. Dokter mau bertanya, kalau untuk balita 8 bulan, apakah wajib swab test? Karena mengingat aktivitas saya dan suami juga cukup padat di luar. Oke. Mungkin bisa dijawab. Jadi, sahabat sehat harus tahu, sahabat sehat dan pendengar Trijaya harus tahu bahwa lakukan pemeriksaan swab hanya ketika ada indikasinya saja. Gitu ya. Jangan pernah berpikir melakukan swab test ketika iseng. Jadi indikasi itu iya benar. Coba. Ada loh yang iseng, beneran deh. Jadi kenapa saya bilang indikasinya? Indikasinya adalah misal untuk syarat perjalanan, untuk ketika bergejala gitu ya. Sahabat sehat perlu tahu, pendengar Trijaya juga perlu tahu bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan swab test, sebetulnya sepersekian dari lendir di saluran pernafasan kita itu diambil untuk diperiksa. Padahal lendir saluran pernafasan kita itu juga proteksi untuk tubuh kita. Kalau dia terlalu sering diambil, maka sebetulnya kita jadi tidak memiliki proteksi yang cukup sepersekian waktu. Jadi bukan kemudian akan hilang terus ya, tapi hanya sepersekian waktu kita jadi nggak punya. Dan itu kan sebetulnya kalau prosedurnya tidak benar jadi melukai saluran pernafasan. Tentunya itu jadi resiko tersendiri. Jangan khawatir kalau misalnya ternyata ada indikasinya nih mau diajak bepergian. Bayinya, setahu saya sekarang anak di bawah 12 tahun belum boleh naik pesawat sih di beberapa tempat. Tapi kalau memang ternyata wajib atau sangat perlu sekali untuk pergi, nggak usah khawatir. Di rumah sakit kami punya instalasi maternal perinatal khusus untuk COVID ya.
di instalasi maternal perinatal kami menerima ibu-ibu hamil yang harus dirawat dan diisolasi karena COVID. Ketika ibu-ibu hamil ini melahirkan, bayi-bayinya juga kami periksa. Jadi bayangkan bayi yang baru lahir aja kita swab. Kita punya vlog khusus kan memang untuk bayi. Dan itu tidak tersedia di semua tempat memang. Nah, untuk yang bayi ini, bayi kah atau anak kah di bawah umur, semua bisa di swab. Karena kepentingannya adalah untuk diagnosis ya. Ketika kita menemukan pasien bayi, apalagi neonatus ya, bayi baru lahir, kok ternyata positif COVID, tentunya kita sudah ancang-ancang untuk melakukan terapi atau melakukan pengawasan lebih ketat kepada individu ini gitu. Jadi nggak usah khawatir, bisa di swab kok. Oke, apalagi memilih RSA UGM adalah menjadi solusinya begitu ya, Dokter Fitri. Semoga itu nantinya. Oke, baik. Kemudian ada Mas Tony di kawasan Janti. Ada layanan untuk swab ke rumah, masih takut kalau mau ke RSA. Kalau swab ke rumah itu kita ada layanan mobile swab squad namanya. Jadi mobile swab ini, tapi kita memang karena terbatasnya SDM, sehingga kita tidak melayani ke satu rumah saja. Biasanya kita memang dikumpulkan ya begitu, minimal 20 orang, 30 orang gitu ya kita kerjakan. Tapi memang waktunya adalah weekend. Jadi di saat pemeriksaan tidak ramai, kita ada petugas yang bisa mengerjakan. Nanti kita ada kontak personnya khusus untuk kita anggap sebagai pemeriksaan swab MCU, jadi medical check up. Nanti bisa dipanggil, bisa dipanggil tidak ke rumah. Biasanya kita lakukan di institusi gitu. Ada. Ada ya. Oke, baik Mas Tony, terima kasih. Kemudian ada Buati di Jalan Kabupaten. Nah, ini sepertinya sudah kita bahas tadi. Saya pernah lihat teman saya swab mandiri di rumah dengan membeli alat swabnya sendiri. Itu memang bisa, Dok, katanya. Gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi, Dok, pemahaman untuk kita semuanya begitu. Iya, jadi kalau swab di rumah yang perlu kita tahu adalah, satu, bisa jadi tekniknya salah. Teknik yang salah akan justru kalau dikerjakan oleh tenaga medis mungkin bisa jadi betul ya tekniknya. Tapi saya pribadi, saya sudah pernah mencoba untuk swab sendiri, tetap berbeda ya, rasanya tetap beda. Jadi ketika kita melakukan swab, bisa jadi tekniknya tidak betul. Ketika tekniknya tidak betul, tentunya yang terdeteksi hasilnya pun kita jadi nggak yakin gitu. Udah sama-sama disogok, kita ngerjain sendiri, udah sama-sama dimasukkan lidi gitu ya, hasilnya kita nggak yakin gitu. Kalau ternyata positif, potensinya adalah kita menambah limbah infeksius dan tidak turut membantu dalam penanganan COVID ya, tentunya. Jangan pernah, saya gini Mbak, ketika kita melakukan sesuatu itu, punyalah prinsip begini. Kalau saya merugikan orang lain, bisa saja kerugian itu berputar dan kembali lagi ke kita dan ke keluarga kita. Jadi lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan dengan sengaja kita membuat sesuatu yang bermasalah lah istilahnya. Kalau kita bisa kan saya swab, hasilnya positif, terus limbahnya saya buang sembarangan. Atau limbahnya saya buang sembarangan, atau saya berusaha bakar atau apa gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa memastikan dengan betul limbah tersebut betul-betul tidak menularkan pada orang lain. Kalau orang lain ketularan, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Jadi lakukan yang terbaik supaya itu menjadi berkah untuk kita dan keluarga kita, turut terlindungi selalu dari pandemi ini. Bisa dikerjakan di rumah, tapi terlalu beresiko. Resikonya terlalu banyak. Dan jadi harus disogok lagi. Saya udah pernah beberapa kali dapat pasien, akhirnya harus disogok lagi kan ke rumah sakit, jadi 2 kali sakit gitu. Padahal ya, sekarang bedanya harganya udah dikit banget. Iya benar. Dan kayaknya agak ngeri juga ya kalau harus sogok hidung sendiri, takutnya ada yang luka atau gimana begitu ya dokter. Karena kita nggak tahu hoaxnya itu iya. tuh di mana begitu atau ya malah dokter, atau malah nggak kena kumannya, hasilnya negatif, kita merasa sehat, kita ternyata nularin sama orang yang kita sayang, kita harus kehilangan. Nah itu sedih sekali. Baik, jadi memang lebih akuratnya kalau kita mau cek kesehatan mandiri, lebih baik ke rumah sakit aja ya dokter ya, sudah pasti itu hasilnya juga pasti negatif atau tidak positif. Kita ke Mas Hasan di Jalan Solo.
Dok, ini masih trauma swab katanya. Dulu pernah swab sekali hasilnya positif. Padahal saya tidak merasa ada gejala dan juga kontak dengan orang positif. Terus saya disarankan swab kembali besoknya dan ternyata negatif. Udah shock berat sampai sulit tidur saya karena punya anak juga di rumah. Kalau di RSA keakuratannya seperti apa? Maaf baru bisa Oh, join. oke. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ketika pemeriksaan itu dilakukan 2 kali berturut-turut, hasilnya negatif sama positif, kita ambil yang positif. Kenapa? Kita dalam kondisi pandemi, kita berusaha untuk menjaring semakin banyak orang yang terdeteksi positif. Jangan lupa bahwa ada hasil negatif palsu. Seperti tadi kita sudah ngobrol ya Mbak ya, Ya. tentang pemeriksaan swab itu variabelnya banyak sekali. Ketika kita swab terus hasilnya negatif, bisa jadi pada saat itu yang terkena blind spotnya. Bisa jadi pada saat itu operatornya sedang tidak tepat nyogoknya. Bisa jadi dalam keadaan pasiennya bergerak-gerak atau apa, kemudian tidak tepat terkena sasarannya. Sehingga apabila sudah terdeteksi positif, ambil yang positif. Ibaratnya apa? Ketika kemudian hasil positif, kalau di rumah sakit kami ya, kalau hasilnya sudah pernah positif 1 kali, nanti akan di screening. Rekan-rekan perlu tahu bahwa prinsip penanganan COVID ini harus dipegang erat ya. Prinsip penanganan COVID adalah early detection, early treatment, better recovery. Jadi semakin cepat terdeteksi, semakin cepat treatment dengan baik, semakin cepat mendapatkan pengobatan dengan baik, semakin baik tubuh kita, semakin bagus tubuh kita bertahan dari pandemi, bertahan dari COVID ini. Ketika kita tidak bergejala, tapi kita kemudian terdeteksi positif, seharusnya kita bersyukur, berbahagia. Kenapa? Karena tidak semua orang terdeteksi dan dalam keadaan yang sehat. Ketika kita kondisinya baik, berarti dalam keadaan tubuh kita itu mampu sekali merespon dengan baik infeksi COVID ini. Sehingga pertahankan kondisi tubuhnya, isolasi diri sendiri, karena kita jangan sampai kita menulari orang-orang yang kita sayang gitu ya. Isolasi toh sudah ada dasarnya, jangan sudah ada hasil positifnya, isolasi 2 minggu, atau kalau tidak ada gejala kan isolasi hanya 10 hari. Isolasi 10 hari, kalau takut tidak bisa di mana-mana, silahkan datang ke rumah sakit UGM, nanti kita arahkan ke RSKC atau shelter kita. Di shelter ditangani, dapat makan, dapat kamarnya juga hotel gitu ya. Kemudian dipantau oleh dokter dan tenaga medis gitu kan. Enak. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, fasilitasnya ada, kenapa kita tidak manfaatkan. Ketika kemudian selesai isolasi, kita bisa beraktivitas dengan tenang. Ketenangan adalah hal yang sulit untuk dibayar, betul ya? Hal yang sulit tidak terbayar. Ya, jadi kita ketenangan itu yang lebih nyaman. Ketika kita memeluk orang-orang yang kita sayang, pastikan kita betul-betul sehat. Jadi sayang sekali ya, itu udah kemarin ya positifnya, nggak apa-apa. Tapi besok lagi, ini jadi pelajaran hebat buat kita, pelajaran hebat juga untuk Bapak, nggak apa-apa. Terus gimana dong dok, kemarin saya udah kumpul sama keluarga kita. Nggak apa-apa. Bisa jadi keluarganya memang keluarga yang diciptakan dengan daya tahan tubuh yang sangat baik gitu ya. Tapi yang jelas COVID ini berada di sekitar kita, early detection, early treatment, better recovery gitu. Oke, baik. Dokter, mungkin masih banyak juga animo gara-gara pemberitaan hoax mengenai kalau swab di rumah sakit ataupun juga di pusat kesehatan lainnya itu nantinya akan di-COVID-kan begitu dokter, akan dipositifkan begitu. Nah, bagaimana sih caranya RSA UGM membangun kepercayaan ke masyarakat bahwa ini real datanya asli begitu ya, atau pada saat swab di rumah sakit, semua tenaga medis menggunakan APD yang lengkap, sarung tangan, hand glove diganti, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membangun kepercayaan ke masyarakat bahwa swab test di RSA UGM itu semuanya real, Oke. begitu hasilnya. Oke, saya paham sekali bahwa di mana-mana akan beredar hoax. Hoax itu kan awalnya dari prasangka. Prasangka itu bermula dari sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil, ya, kecurigaan-kecurigaan. Orang tuh pasti skeptis ya. Dalam kondisi sulit seperti ini, semua orang skeptis itu wajar. Yang penting, kalau saya boleh menyampaikan, semua proses pelayanan ya, saya bilang proses pelayanan yang terjadi di rumah sakit kami, di rumah sakit UGM itu diawasi gitu ya, itu dulu.
diawasi dan terakreditasi. Rumah sakit yang terakreditasi saya yakin semua prosesnya berjalan sangat aman. Kami Rumah Sakit UGM terakreditasi oleh SNARS dari mulai proses pengadaan, ya, bahkan ketika setiap kali swab kami harus sampaikan kepada pasien vlognya baru, silahkan dilihat, kami buka di depan pasien gitu kan. Kitnya juga mereka bisa pegang sendiri gitu ya. Kemudian sistem informasi rumah sakit kami sudah dalam bentuk EHR, Electronic Health Record, yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita yang nge-swab dan yang melakukan pemeriksaan, yang mengetes itu orang yang berbeda. Jadi blind, setiap orang blind dan melakukan perannya masing-masing dan diawasi. Kami CCTV di mana-mana. Kemudian intinya gitu, dari mulai pengadaan barang-barang kami, walaupun kami harus mengikuti program pemerintah, harus diturunkan harganya. Aduh, walaupun harus diturunkan harganya, tapi kualitasnya tetap kita jaga. Kemudian setiap kali prosedur pemeriksaan juga kita ada SOP-nya, standar operating procedure-nya, dan itu ditaati oleh semua operator, semua asisten operator gitu ya, sehingga dan hasilnya tidak bisa ditipu-tipu, nggak bisa dicoret-coret gitu ya, hasilnya elektronik semua. Jadi mulai dari alatnya langsung masuk, langsung bisa diinput ke sistem gitu ya. Dan hasil di laboratorium kami tuh ngelink dengan EHEC. Kakak tahu kan EHEC? Jadi yang untuk bepergian itu. Jadi tentunya kalau saya bilang ya, nggak usah takut. Kalau misalnya pun ragu-ragu nih, beneran nggak nih gitu ya, kita bisa tunjukkan kok hasilnya, nggak masalah gitu. Yang jelas kami diawasi oleh dua kementerian ya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Kemudian diawasi di semua prosesnya juga diakreditasi oleh SNARS. Baik, Dokter Fitri, tidak terasa sudah tepat di jam 11. Iya, cepet ya. Cepet banget, waktu sudah berlalu. Iya. Dokter, mungkin bisa di-share ke pendengar Trijaya mengenai one stop service COVID-19, terutama swab PCR dan juga swab antigen, mulai dari bagaimana cara mereka bisa mendaftar hingga nantinya mendapatkan hasilnya, apakah dikirimkan melalui email atau melalui WhatsApp begitu, Dokter? Silakan. Oke, jadi one stop service di rumah sakit kami meliputi meliputi layanan vaksinasi bagi pasien-pasien yang tidak terkonfirmasi COVID, kemudian mendaftarnya bisa melalui RSA UGM online, kemudian bisa melalui aplikasi juga. Sedangkan untuk pelayanan selanjutnya adalah pelayanan screening. Screening meliputi pemeriksaan swab antigen, swab PCR, dan rapid antigen, bahkan rapid antibody ya. Itu bisa mendaftar melalui RSA UGM online dan aplikasi juga, bisa datang on-site juga, 24 jam dikerjakannya. Kemudian untuk pelayanan bagi pasien-pasien yang akhirnya terdeteksi positif, bisa datang ke rumah sakit kami di Poliklinik Yudhistira 2, pemeriksaannya one stop, di dalam sudah ada pemeriksaan ronsen, pemeriksaan darah juga gitu ya, apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku gitu ya. Apabila memenuhi syarat, nanti semua pembiayaan tidak dibebankan kepada pasien, kita dibebankan kepada Kemenkes. Begitu juga kalau misalnya sahabat sehat akhirnya ya sangat disayangkan harus rawat inap, ruangan rawat inap kami lengkap sampai dengan HCU dan ICU. Kemudian kalau misalnya ternyata sahabat sehat tidak butuh rawat inap, ternyata harus rawat jalan tapi butuh pengawasan, bisa masuk ke RSKC, Rumah Sakit Khusus COVID kami. Itu adalah shelter yang didedikasikan khusus untuk sahabat sehat semua. Sampai dengan selesai masa COVID-nya, kalau misalnya sahabat sehat nanti masih ada bergejala dan lain sebagainya, bisa datang ke Poli Yudhistira 2. Di sana ada poli long COVID, nanti diampu oleh para spesialis paru dan spesialis penyakit dalam kami, bisa datang dan kita periksa di situ. Kemudian semuanya dengan solusi-solusi pembiayaan yang ditawarkan dengan jaminan kesehatan gitu. Bisa daftar onsite atau online. Baik, terima kasih Dokter Fitri sudah menyempatkan waktunya dan juga share-share informasi di kesempatan siang ya. Sekarang sudah memasuki siang. Iya nih udah siang ternyata. Informasi
bersemuanya bermanfaat untuk pendengar Trijaya. Dokter Fitri, sehat-sehat Ya, selalu. Mbak. Semoga semua tim yang terlibat kesehatan semuanya juga selalu sehat dan tetap semangat ya dokter ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Semoga Mbak dan para pendengar Trijaya juga selalu semangat. Kami tidak bisa menyelesaikan penanganan pandemi ini sendirian. Kami butuh kalian, kami butuh kita semua harus bekerja sama untuk menyelesaikan pandemi ini. Tapi kalau misalnya membutuhkan layanan kesehatan, ada kami. Friendly and Caring Hospital. Gitu ya. Iya, terima kasih Dokter Fitri. Selamat siang dokter, selamat bertugas Ya, kembali. selamat siang. Dari pendengar Trijaya Anda sudah menyimak